Nah, efeknya luar biasa memang habatus sauda ini, karena ternyata habatus sauda bisa bekerja di dua lini. Rasa asam lambung itu seperti naik, begah, mual. Nah, itu di habatus sauda cenderung tidak muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat nabawi, kembali bersama saya Abu Yusuf dalam podcast Abad Sehat Nabawi. Very simple, sangat mudah. Penggunaan zaitun ini bisa mencegah terjadinya hipertensi. Semakin bagus takwanya, semakin bagus imannya, insya Allah Allah mudahkan. Habatus sauda ya, nanti akan banyak ada. Hari ini kita bersama rekan saya yang luar biasa, Pak Dr. Insan. Pembahasan hari ini Pak Dokter mengenai penyakit yang saya pikir cukup menjadi perhatian banyak orang karena ada sekitar 425 juta dok. Yeah. Saya lihat penderita penyakit ini di seluruh dunia tahun 2017, yaitu penyakit diabetes. Ya. Kira-kira hari ini khusus sesi ini kita akan membahas bagaimana habatus sauda dapat membantu dalam mengatasi atau meringankan daripada penyakit diabetes ini dok. Ya. Boleh kita mulai, kira-kira bisa dokter sampaikan kira-kira penelitian terakhir ataupun riset-riset yang ada mengenai habatus sauda terkait dengan diabetes dok. Baik, habatus sauda karena ini memang penggunaan herbal ini sudah lama, maka penggunaan ini ditelusur sampai jauh dulu. Artinya mungkin orang mengira penyakit diabetes ini kan penyakit baru, padahal sebenarnya juga ini penyakit lama juga, dari sejak zaman Mesir kuno sudah ada gitu. Sehingga histori penggunaan habatus sauda untuk beragam penyakit, salah satunya diabetes, itu juga sudah lama. Hanya memang data-data tentang itu masih terbatas, hanya pada peninggalan-peninggalan manuskrip kuno yang memang untuk bisa dihubungkan secara langsung dengan penyakit diabetes masih agak rancu ya. Nah, kalau untuk riset habatus sauda untuk penggunaan pada penderita diabetes ini sudah lama juga. Di tahun 90-an ini sudah mulai dirintis. Banyak riset diawali dengan penggunaan serbuk, kemudian juga digunakan beberapa dengan minyak dan juga dengan ekstrak. Nah, efeknya luar biasa memang habatus sauda ini, karena ternyata habatus sauda bisa bekerja di dua lini, yakni lini pankreatik atau intrapankreatik dan juga ekstrapankreatik. Nah, intrapankreatik maksudnya adalah habatus sauda mempengaruhi kerja pankreas untuk insulin ya betul, memproduksi insulin. Kemudian kalau ekstrapankreatik, habatus sauda mempengaruhi sel-sel untuk bagaimana bereaksi terhadap insulin yang sudah diproduksi. Jadi mengatasi resistensi insulin begitu ya? Betul. Nah, ini tentu saja sejalan dengan apa yang selama ini diterapkan di dunia medis, bahwasanya memang problem diabetes ini ada dua memang, yakni produksi insulin ataupun resistensi terhadap insulin yang sudah diproduksi. Karena sebagian produksi insulinnya masih bagus, tapi ternyata terjadi resistensi, ini pun juga akan menyebabkan kadar gula tinggi. Atau bahkan yang pertama, insulinnya memang berkurang sehingga kadar gula di dalam darah tinggi. Nah, keunggulan dari habatus sauda untuk diabetes, penggunaannya tentu saja karena ini bahan alami ya, ini tingkat keamanannya tinggi dibanding dengan misalnya penggunaan pada obat-obat kimia, di mana salah satu problem dari penggunaan obat-obat diabetes adalah proses terjadinya hipoglikemik. Hipoglikemik itu ada beberapa macam obat yang saat ini memang berhati-hati dokter meresepkan, karena begitu dikonsumsi Itu langsung menurunkan gula darah. turunnya terlalu ngedrop. Nah, ini yang harus diwaspadai. Iya. Nah, kalau penggunaan Dan lebih berbahaya dok ya? berbahaya, Hipoglikemik berbahaya. lebih berbahaya pada Karena hipo dalam jangka waktu setengah jam nggak tertolong itu bisa mati otak. Ya, tapi kalau habatus sauda?
Habatus sauda dalam hal ini cara kerja baik yang intra maupun ekstra pankreatik efektif, tapi memang namanya herbal itu reaksinya bertahap, ya, artinya tidak secepat itu misalnya langsung menurunkan, sehingga tingkat keamanan dalam artian kerja jangka panjang maupun jangka pendeknya ketika itu dikonsumsi rutin itu lumayan aman. Belum lagi efek samping, misalnya begini, ada obat dokter yang ketika dikonsumsi, saya sebut aja obat dokter namanya metformin, ketika dikonsumsi itu seringkali menimbulkan efek samping pencernaan seperti kembung, rasa asam lambung seperti naik gitu ya, terus begah, mual. Nah itu di habatus sauda cenderung tidak muncul. Nah sehingga di sini penggunaan habatus sauda memiliki keunggulan. Seberapa efektif dok? Artinya apa sudah pernah ada satu riset khusus gitu yang? Ya, ada riset di mana habatus sauda itu diriset secara tersendiri, di mana tidak digabungkan dengan obat-obat dokter. Tapi yang unik, ada riset juga di mana habatus sauda itu diuji cobakan digunakan ke ke pasien dalam level risetnya itu digabung dengan obat-obatan kimia. Oke. Nah, hasilnya? Hasilnya baik dua-duanya. Jadi dua-duanya yang baik yang sendiri ini sama efektifnya dengan ketika digabungkan. Oke. Nah, kenapa bisa dikatakan begitu? Karena desain pertama di mana habatus sauda digunakan untuk sendiri tanpa obat dokter itu menunjukkan penurunan signifikan baik itu di level preklinik itu dengan binatang percobaan maupun kepada penggunaan pada manusia. Itu memang benar-benar bisa menurunkan. Yang kedua, ketika digabung dengan obat-obat seperti tadi saya katakan metformin misalnya dengan kombinasi dengan habatus sauda, bahkan di situ ada digabungkan dengan obat kolesterol seperti simvastatin. Nah itu ternyata penurunan kadar, dalam hal ini kalau dengan metformin penurunan kadar gula darah atau simvastatin penurunan kolesterol itu lebih signifikan dibanding dengan kalau misalnya hanya minum metformin saja. Atau dibandingkan hanya dengan minum simvastatin aja. Jadi ketika ini sendiri tanpa habatus sauda itu turun, tapi tidak terlalu signifikan. Ini signifikan sekali, artinya dalam jangka waktu yang sama turunnya lebih bagus. Tapi menarik juga, karena memang seringkali yang sering ditanyakan oleh beberapa orang adalah bagaimana kalau penggunaan habatus sauda itu digabungkan atau dikombinasikan dengan obat dokter, kan begitu? Betul. Berarti memang itu bisa dikatakan ada riset yang mengatakan bahwa itu lebih efektif gitu ya? Betul. Nah yang saya jadi pertanyaan lagi adalah, yang sering ditanyakan adalah apakah dibarengi atau diselisihi setengah jam, atau yang satu sebelum makan, yang sudah makan, apakah ada penelitian khusus masalah itu dok? Sebenarnya ada penggunaan aman antara ini secara umum ya, bukan habatus sauda dengan obat tadi yang saya sebutkan, tapi secara umum saja penggunaan herbal dengan obat dokter memang disarankan ada jangka waktu 2 jam. Itu umum. 2 jam? 2 jam. Karena metabolisme masing-masingnya, baik apakah metabolisme obat ataukah herbal, itu rata-rata 2 jam baru selesai, sehingga biarkan ini selesai baru kemudian yang satunya. Ini adalah menjaga agar tidak terjadi efek saling menghilangkan khasiat atau efek menguatkan yang berlebihan atau potensiasi yang berlebihan. Nah, tapi pada beberapa obat atau herbal yang sudah diketahui efek penggunaan secara bersama, ternyata ini lebih menguntungkan, maka boleh digunakan bersama. Tapi kalau misalnya obat A dan herbal B misalnya, wah ini kalau digunakan bersama kita tidak punya data itu maksudnya jangan-jangan nanti dibarengi ternyata efek obatnya hilang, herbalnya juga rusak misalnya, maka ini lebih baik dikasih jarak. Tapi kalau yang tadi habatus sauda dengan metformin misalnya atau habatus sauda dengan simvastatin, itu sudah ada riset pernah digunakan bersama, dan penggunaan bersama itu ternyata lebih bagus, memberikan efek yang lebih signifikan. Maka justru disinilah dibolehkan untuk tanpa ada jarak, bahkan dibarengkan. Baik dok, ini menarik sekali yang kita bicarakan mengenai habatus sauda dengan diabetes ini dok. Tentunya akan banyak sekali yang bisa dibicarakan mengenai habatus sauda, bagaimana
membantu mengatasi atau membantu meringankan gejala diabetes, maka mungkin nanti akan ada pembicaraan-pembicaraan lain, pembahasan-pembahasan lain mengenai diabetes dan habatus sauda. Demikian, salam sehat nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ